perkuliahan, pelatihan dan tulis ilmiah ini sangatlah penting bagi kita karena hal ini merupakan salah satu bekal untuk kita untuk apa? Untuk menyusun makalah, menyusun proposal, juga menyusun skripsi. Mungkin nanti lebih detailnya akan dipaparkan langsung oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja, saya akan membacakan skripsi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Hanif Subakti. Beliau merupakan beliau merupakan Direktur Skripsi Bakti Semesta Publikan tahun 2020. Beliau juga merupakan dosen bahasa Indonesia, editor, dan juga penulis. Beliau telah meraih sertifikat penulisan buku non-fiksi dari BNSP. Moto beliau, tetaplah menatap akhir kehidupan dengan bersungguh-sungguh untuk bekal akhirat tanpa terkecuali. Untuk kontak beliau, nomor handphone, mungkin dari teman-teman jika ada yang berkepentingan untuk menanyakan bagaimana KTI tersebut, bisa nih mencatat nomor handphone beliau. Nomor handphone 0852 50 19 25 55. Instagram beliau HS Menuri, Facebook beliau Hanif Subakti, dan beliau juga mempunyai channel YouTube yaitu Hanif Subakti. Mungkin dari teman-teman bisa like dan subscribe kali ya untuk channel YouTube beliau. Mungkin itulah singkat visi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Pada Bapak Hanif Subakti. Assalamualaikum Bapak, apakah sudah bergabung dengan kami? Baik, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara Bapak ya? Oh iya, terdengar Bapak. Selamat pagi ya Bapak. Iya Mbak. Kepada Bapak, saya ingin mengingatkan bahwa pemaparan materi maksimal 45 menit dan kemudian dilanjutkan 30 menit setidaknya jawab. Dan juga kepada teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini, diharapkan untuk menyimak materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian nanti jika teman-teman ada yang bertanya, bisa melayangkan pertanyaan tersebut di kolom chat nantinya. Terima kasih kepada Bapak Subakti. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak moderator yang sudah mempersilahkan saya menyampaikan sedikit pengetahuan tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tidak lupa kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat kita sehingga pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar di hari yang cerah, di minggu yang cerah pada pagi hari ini, hari Ahad, dan sedikit sharing atau berbagi kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, tidak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa banyak syafaat hingga akhirnya kita dapat menikmati indahnya pendidikan, indahnya ilmu, indahnya karya, dan lain sebagainya hingga hari ini. Baik, langsung saja karena waktu Bapak tidak cukup panjang, sementara ini ada sekitar 18 slide dulu yang ingin Bapak sampaikan sebagai dasar pengetahuan adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada pada pagi hari ini. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu dosen, siapa tahu ada yang bergabung, mohon izin sharing kepada adik-adiknya bahwasannya inilah bahasa Indonesia yang bisa mengantarkan karya tulis ilmiah adik-adik mahasiswa menjadi lebih baik. Terkhusus tadi seperti pesan dari Mas HMJ-nya untuk mahasiswa yang baru ya. Baik, apakah sudah terlihat Mbak? Terlihat Mbak?
Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi saya ingin menyampaikan dulu secara garis besar tentang karya tulis ilmiah itu dipandang dari sudut pandang kebahasaan. Baik ya, kalian memiliki tema besar ini membentuk intelektual mahasiswa yang terampil dalam menulis. Nah, kalau sudah bicara terampil, berarti ada actionnya atau ada uji cobanya. Bahkan sudah teruji kalau nanti memang disetujui atau di ACC. Wabil khusus kakak kelas tingkat panitia yang udah semester atas, biasanya sudah mulai teruji nih, makalahnya salah, laporannya salah, proposal skripsinya salah, hingga akhirnya jadi benar. Nah, itu adalah tahap ujian. Seperti kalian masih bayi dulu, belajar merangkak hingga berdiri hingga berlari. Seperti itulah karya tulis ilmiah, Dek. Jadi kalau salah ya nggak apa-apa ya. Bersama Bapak ya, Bapak Hani Subakti, silahkan kalian panggil Pak Hani. Tadi nomor teleponnya sudah disampaikan di dalam awal tadi atau disampaikan oleh Mbak moderator. Baik ya, sekali lagi kita akan berlatih. Sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu tentang karya tulis ilmiah. Baik, adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada yang Pak Hani banggakan, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINSI, Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi di dalam menulis karya tulis ilmiah, khususnya kita bangsa Indonesia, tidak lepas dari kaidah bahasa yang digunakan dalam KTI itu. Kita merujuk tetap kepada 4 elemen ini karena sampai hari ini menjadi tolok berpikir kita di dalam menyusun karya tulis ilmiah. Yang pertama dari kata baku KBBI, tata bahasa TBBI, ejaan PUBI, meskipun ada yang terbaru ya edarannya ya, dan peristilahan PUPI. Nah, ini pedoman kita untuk menulis karya tulis ilmiah apapun. Di kampus manapun sebenarnya, tidak hanya di fakultas kalian. Baik. Di sini ada kaidah dan ada tataran, jadi adik-adik tidak usah risau ataupun bingung. Pak, kami kan tidak punya KBBI, Pak. Kami tidak punya PUBI, Pak. Sekarang sudah zaman digital, cukup adik-adik klik saja SID-nya ini atau SID-nya ini, sudah Bapak linkkan ke tautan bukunya. Contohnya, ketika kita mau mencari kata yang tidak baku. Nah, tautan ini akan mengklik secara langsung, dan kalian tinggal mengetik. Contoh ya, sering mahasiswa mengatakan analisa di dalam praktik perkuliahannya. Bu, analisanya apa? Pak, analisanya apa? Sekali lagi, KBBI daring ini sangat membantu. Analisa itu tidak ada karena bahasa asingnya adalah analyze, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi analisis. Jadi yang punya arti adalah analisis. Gitu ya, Dede ya? Analisis. Nah, gitu. Jadi, kalau analisis apa artinya, Pak? Penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penguraian suatu pokok. Nah, menulisnya dulu harus benar. Jadi sebelum menulis KTI harus benar dulu dalam bentuk katanya. Diagnosa, diagnosis, analisa, analisis, dan lain sebagainya ya. Itu ada di KBBI. Tautannya sudah Bapak linkkan. Kemudian jika adik-adik mau melihat PUBI, meskipun sekarang sudah diperbaharui ya, ada surat edarannya. PUBI juga sudah Bapak sematkan di sini, di dalam file PowerPoint ini nanti akan dibagikan sama panitia penyelenggara dalam bentuk buku PDF-nya. Jadi kalian silakan membaca, merekonstruksi, oh kalau tanda baca titik, koma, petik tunggal, tanya, seru, itu fungsinya untuk apa? Meskipun tergolong itu mudah, tapi sering terjadi kesalahan. Nah, khususnya rupiah. Ini Fakultas Ekonomi, untuk rupiah, hari ini tidak RP titik kan? Jadi langsung RP hurufnya, RP angkanya, RP 1 juta. Jadi bukan rupiah, RP titik 1 juta. Tidak. Itu diatur di mana, Pak? Di dalam sini. Di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pengganti EYD. Dan sebentar lagi ada edisi revisinya. Ini sudah diperbaharui deh ya. Tapi kalau kalian lihat daftar pustakanya, ini di sini ada tentang huruf vokal, huruf konsonan, bagaimana kita menuliskan kata asing. Nah, silakan dibaca dengan saksama karena ini hanya pendek sekali, tidak panjang ya PUBI ini, cuma 92 halaman. Ada pula tata bahasa peristilahan
Thesaurus dan glosarium. Silakan kalian tautkan atau kalian buka, tinggal diklik saja. Ini sudah Bapak berikan SID-nya. Jadi adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada, tidak usah lagi bingung. Oh Pak, kami nggak punya bukunya Pak. Bagaimana mau menulis karya tulis ilmiah yang bagus? Sementara referensinya tidak ada. Tidak ada. Sekarang zamannya sudah digitalisasi buku atau e-book. Kalian tinggal mengunduhnya atau melihat langsung di sini, di-download atau diunduh PDF-nya. Nah ini. Kalau kalian bisa membaca tata bahasa ini, ada 595 halaman, ini keren banget. Pasti tulisan kalian bagus, tapi ya cukup lama memang membacanya. Ya, biasanya anak-anak bahasa. Kalau di Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, nanti bisa ditanyakan juga sama Bapak Ibu dosennya. Baik. Itu pedomannya deh ya. Tadi ada YouTube, ada Facebook Bapak, dan ada Instagram Bapak. Silahkan diikuti karena saya rajin menulis tentang kebahasaan. Nah, adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang baru pertama kali mendengar karena dari jenjang sebelumnya SMA, SMK, Madrasah Ibtidaiyah, kepesantrenan yang belum pernah mendengar, di dunia kampus ada namanya ini. Rujukan gaya pengutipan pada karya tulis ilmiah. Jadi tidak sekadar bahasa Indonesia biasa atau daftar pustaka biasa. Kita merujuknya kemana? Ada APA, American Psychological Association. Ini sudah edisi 2019 ya, atau yang ke-7, 7T. Ada CMS, Chicago Manual of Style. Ini sudah edisi ke-17. Terakhir tahun 2017. Ada MLA, Modern Language Association of American 2016. Pak, di FEBI, di Fakultas Ekonomi, di UINSI pakai mana? Pakai yang apa Pak? Pakai yang MLA. Modern Language Association. Seperti apa itu? Ayo kita lihat. Jadi sebelum nulis KTI harus tahu dulu ini ininya. Mbak, apakah suara Bapak terdengar, Mbak? Oh, baik. Saya lanjutkan ya. Ini adalah perbandingan gaya pengutipan. Jadi karya tulis apapun tidak akan bermutu. Maksud Bapak di sini bermutu tidak akan baik ya. Bukan, kamu karyanya jelek. Tidak. Tidak akan bermutu tinggi jikalau kalian mengutipnya asal. Tidak pedoman. Nah, tergantung request atau pedoman yang ada di UINSI, FEBI, ES, ataupun PS. Gitu ya. Tapi sejauh ini Bapak melihat dia sistematikanya menggunakan Modern Language Association. Kalau APA biasanya di kampus-kampus seperti Universitas Mula Warman, Universitas Widya Gama, Universitas 17 Agustus, itu menggunakan APA. Ya, Subakti, 2019 halaman 99 untuk catatan perutnya, dan daftar pustakanya Subakti Hani 2019 judul dan penerbit tempat dan penerbit. Ini kalau yang umum. Tapi khusus untuk di UINSI sejauh ini Bapak melihat dia menggunakan yang namanya Modern Language Association atau MLA. Subakti Hani, 2 jurus jitu, menulis tugas akhir dan skripsi Banyumas Pena Persada 2019. Bedanya apa sih Pak? Bedanya hanya peletakan tahun. Ini ya. Bedanya hanya ini. Peletakan tahun. Kalau MLA. Tapi pada dasarnya ini sangat mudah deh. Ini hanya menggunakan aplikasi seperti Mendeley, Zotero. Itu bisa terrekod otomatis. Mau pakai MLA, mau pakai CMS, mau pakai APA, IAAA. Nah, tergantung. Nanti kita ada praktik ke situ. Ya. Nah, inilah yang jadi momok dalam karya tulis ilmiah. Pasti bertanya-tanya, KTI-nya ini ngapain sih? Nah, itu ya. Ini KTI ini suruh buat apa sih? Jadi Bapak pisahkan dulu, Bapak bagi-bagikan. Kalau dia bersifat non buku, berarti KTI itu ada banyak kemungkinan, ya. Ada hasil litbang, berarti kalian buat laporan, makalah, dan artikel. Ini ya. Ini kalau kalian meneliti di kampus, tugas-tugas dari Bapak Ibu dosen di semester awal, buat makalah, buat laporan, buat artikel dari hasil penelitian. Nah, itu hasil litbang. Tapi nanti ketika kalian sudah di semester 7 dan 8, kalian akan di tipe kesarjanaan, buatnya skripsi. S2 tesis, S3 disertasi. Nah, seperti itu. Itu tipe kesarjanaan atau tingkat sudah skripsi, tesis, dan disertasi.
Kalau ulasan berarti membuat yang namanya resensi. Sudah belajar pasti resensi ya. Oke, ada juga yang tipe buku. Nah, tadi di CV atau di riwayat hidup Pak Hani sampai hari ini sudah menulis 12 buku ber-ISBN, Dek. Karena kebiasaan menulis Bapak salurkan dalam membuat buku referensi dan buku ajar yang sudah di-ISBN-kan. Dan masih ada beberapa naskah yang dalam proses pendaftaran. Nah, oleh karena itu kalau buku ada bahan ajar, ada diktat, modul, buku ajar, buku referensi yang Bapak dosen, Ibu dosen berikan itu namanya karya tulis ilmiah juga, tapi berupa buku ajar. Oh, ada pengayaan, buku teks, buku pegangan, buku penunjang itu pengayaan. Ada kompilasi prosiding bunga rampai. Kadang kan ini antologi puisi. Nah, di bulan Agustus kemarin 1 antologi puisi Pak Hani keluar. Dan di September ini 2 antologi puisi Pak Hani keluar. Itu sejenis bunga rampai karena gabungan dari beberapa penulis. Tapi kalau Bapak Ibu dosen menulisnya sendiri atau beberapa juga untuk pembelajaran RPS itu masuk ke buku referensi, gitu ya. Itu juga karya tulis ilmiah. Jadi jangan bingung, karya tulis ilmiah ini apa sih? Oke. Bapak ingin jelaskan dulu karya tulis ilmiah non buku karena ada jenis dan ada catatannya. Khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena Bapak beberapa kesempatan mengajar mata kuliah bahasa Indonesia, kalian akan ditemukan atau mendapatkan tentang laporan penelitian. Ya, berarti tergantung format ya, ketentuan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Beliau menyarankan buat laporannya ini sistematikanya, menggunakan A, B, C, 1, 2, 3, 4, atau 1.1, 1.2, dan seterusnya. Makalah ini yang biasanya sering bersebelahan ya. Kalian waktu SMA buat makalahnya sekadar aja, tapi di perguruan tinggi Bapak Ibu dosen biasanya meminta makalah sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau untuk seminar ada bagian pendahuluan, pembahasan, penutup, dan ada daftar pustaka. Ingat, makalah harus ada daftar pustaka. Daftar pustakanya tipe apa, Pak? Menurut Bapak bagusnya tipe MLA, CSA, dan APA karena kita universitas, gitu ya. Nanti bisa kalian tanyakan sama Bapak Ibu dosennya. Artikel. Nah, nanti kita praktik ini. Untuk umum dimuat di media massa tanpa bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Bapak sering melihat Bapak Ibu dosen di UINSI rajin sekali nulis di Kaltim Pos. Itu beliau membuat artikel. Karena apa? Tanpa daftar pustaka. Gitu ya. Dia rujukannya langsung menurut Pak Ilyas 2022 atau 2020 Rektor UINSI menyatakan Merdeka Belajar adalah ini. Nah, itu berarti dia langsung berupa rujukan, bukan daftar pustaka. Bedanya dengan makalah, kalau makalah harus ada daftar pustaka, wajib. Kalau kesarjanaan jelas. Kalau kalian skripsi berarti S1, S2, S3. S3 di UINSI sudah buka ya, luar biasa. Resensi, nah ini juga ada, terkadang ada Bapak Ibu dosen menyuruh menulis resensi. Nah, dari buku, kayak Pak Hani punya buku misalnya keterampilan berpantun, Bapak buat resensi, Dek tolong resensikan, kalian analisis itu secara objektif, Pak buku Bapak kurang bagus, Pak buku Bapak tidak mengandung unsur-unsur, enggak apa-apa, jujur, itu kalau meresensi. Jangan, Pak Hani yang nulis nanti kita dimarahin, tidak begitu. Nah, kalau dia karya tulis ilmiah buku, jadi sekali lagi ada non buku, ada buku. Perbedaannya apa? Biasanya kalau buku sebagian besar sudah berupa cetak atau dibuat ber-ISBN. Buku ajar tadi ya, seperti biasa ada misalnya Bapak ngajar bahasa Indonesia, ada RPS-nya, ada silabusnya atau silabinya di kampus kalian. Kemudian ada soal-soalnya, itu buku ajar. Kalau buku teks populer, kalau buku referensi yang tadi Bapak tulis sebanyak 12 itu 10 sudah buku referensi. Ya, buku pegangan ini buku penunjang, sama aja kurang lebih aja tapi di luar silabus. Ini hanya pemahaman saja. Nah, karya tulis ilmiah populer ada juga deh. Nah, kalian mau yang bagaimana? Yang betul-betul murni atau yang betul-betul populer saja? Kalau murni, jelas ya pembacanya adalah penguji skripsi, penguji proposal kalian ketika mau muhasasah. Itu namanya ilmiah murni. Dosen Bapak Ibu dosen kalian, akademisi atau peneliti lain ya.
Bahasanya bahasa selingkung ilmiah. Selingkungnya apa, Pak? Ikut pedoman. Kalau di pedomannya A, kalian harus mengetik A. Kalau B harus B, C harus C. Jangan A kalian ganti 1.1, B 1.2 atau 2.1. Salah. Itu namanya bahasa selingkung, ya. Penyajian kaku dan sistematis. Ingat, kalau ilmiah murni, karya tulis ilmiah murni itu sistematis, jadi ada urutannya. Dia tidak boleh menggunakan kata-kata enggak, kayaknya, enggak boleh. Berdasarkan Subakti 2019 menyatakan bahasa Indonesia ini. Ada pedomannya, yaitu buku. Contohnya akan hasilnya skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan makalah. Ini karena diuji, gitu ya. Tapi kalau ilmiah populer, ya yang kalian sering ketahui, buku teks, bunga rampai, artikel itu ilmiah populer. Karena dibaca tidak hanya dosen yang membaca atau penguji, tapi masyarakat awam. Ibu kita, paman kita, tante kita boleh membaca. Ya, dan mereka juga paham. Tapi kalau membaca skripsi, tesis, disertasi, kalau bukan keilmuannya kadang tidak paham. Kalian orang ekonomi, berbicara neraca yang fluktuatif, naik turun, ya nggak paham. Teman-teman masyarakat umum biasanya kurang paham, ya gitu ya. Kemudian dari bahasanya dia sederhana, ringkas dan padat, tidak bertele-tele gitu ya. Menurut ini, sedangkan, dengan ini, berdasarkan, kesimpulan gitu ya. Penyajiannya fleksibel, suka-suka aja, ya. Mau di mana, di kasus, perbandingan, dan lain sebagainya. Itu perbedaannya. Nah, dimanapun kalian berada, Pak Hani berdoa, Mas Ketua HMJ, Mbak dan Mas Panitia, serta adik-adik peserta, mahasiswa seluruhnya yang sampai pagi ini sudah bergabung 219, luar biasa. Dimanapun kalian menuntut ilmu setelah di FEBI nanti, kalian akan tetap sama ya Dek ya, dimanapun, yaitu Bapak Alhamdulillah sudah pernah menyelesaikan S1, sudah pernah menyelesaikan kuliah profesi, sudah pernah menyelesaikan kuliah pasca sarjana, sudah 4 kali Bapak kuliah Dek. Nah jadi hampir sama sih, baik di Samarinda, di Surabaya, di Jakarta, semuanya sama. Bagian karya tulis ilmiah itu hanya ada 3 sebenarnya, awal, utama, dan akhir. Namun bagian-bagian ini masih terikat dengan selingkung. Jika kalian kuliah di UINSI, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ikuti pedoman yang ada di kampus kalian. Jangan mengambil di Fakultas Ekonomi Universitas Melawarman, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus, Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Meskipun sama fakultas ekonominya, pedomannya di dalamnya belum tentu sama. Itu namanya selingkung. Ya, gitu. Ada sampul, judul, pengantar, prakata, daftar isi, daftar ilustrasi, abstrak atau ringkasan. Nanti kita praktik abstrak ya Dek ya. Kemudian bagian utamanya ada pendahuluan, ada pembahasan, ada penutup. Jelas. Tapi nanti dibagi-bagi tuh 1.1, 1.2, 1.3, ada metodologi, ada lain-lain gitu ya. Dan bagian akhir ada daftar pustaka, ada lampiran, dan jika buku biasanya disertai indeks jika dituliskan. Ini bagian umum. Pak, kalau saya kuliahnya nanti di Malaysia, misalnya Pak, di Thailand, di Filipina, masih Asia Tenggara, apakah sama Pak? Sama. Bahkan jika kalau kalian nanti ikut LPDP, bisa kuliah di Eropa, sekalipun, ini sama. Sama ya, kalau kalian mengikuti status Instagramnya mau di Ayunda, karya tulisnya kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum kita praktik penulisan sebenarnya, kalian bisa melihat ini, beda laporan, makalah, dan artikel. Karena tadi Bapak simak dari penyampaian Mas Ketua HMJ untuk mahasiswa baru mungkin kaget ini. Tapi kalau mahasiswa lama biasanya bukan kaget, terkaget-kaget. Aduh, tugas lagi. Ya gitu ya. Ya begitulah deh di perguruan tinggi. Karena kita banyak yang namanya teori kemudian dipraktikkan dalam bentuk presentasi. Oke, kita bicara laporan. Pak, laporan ini apa sih Pak? Ya laporan ada bagian awal, bagian utama, ada pendahuluan, pembahasan, penutup, bagian akhir. Biasanya laporan tidak daftar pustaka secara umum. Tapi jikalau dikendaki daftar pustaka, lihat pedomannya lagi. Inilah yang terjadi deh di bangsa kita, yaitu makalah. Nah, Bapak nanti akan bertanya sedikit, atau saya langsung sharing aja. Mbak, selama ini Mbak moderator kalau buat makalah, apakah ada abstraknya Mbak? Kalau saya langsung ke pendahuluan Pak biasanya. Ditaruh di pendahuluan ya. Ya.
Baik, terima kasih Mbak ya. Nah, kalau dari bahasa Indonesia secara umum, makalah itu berisi bagian awal, judul, dan penulis. Penulis bisa lebih dari satu, Pak? Bisa. Biasanya tergantung pembagian kelompok. Di penulis ada nama dan nomor induk mahasiswa dan lain sebagainya. Ya itu ya. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini apa sih, Pak? Abstrak ini seperti kesimpulan, namun di abstrak ini menceritakan dari bagian awal sampai bagian akhir. Penelitian yang berjudul, makalah yang berjudul ABCDE mengidentifikasi hal-hal yang relevan pada situasi pandemi COVID seperti ini. Titik. Didasari dari banyaknya kemungkinan bahwa sampai ke pembahasan dan penutup. Itu abstrak, nanti Bapak jelaskan. Bagian utama ada pendahuluan, ada metode ya seharusnya ya, dan ada hasil dan penutup. Loh Pak, kalau gitu makalah tuh kayak skripsi ya Pak? Mirip sebenarnya, cuman makalah itu versi mininya, versi ringkasnya kalau menurut Bapak. Bagian akhir dan daftar pustaka. Sekali lagi, daftar pustakanya bisa MLA, APA, dan CSA, itu yang lazim. Kecuali teman-teman yang kuliah di komputer, biasanya IEEE gitu ya. Dan saya yakin adik-adik mahasiswa juga sering disuruh Bapak Ibu dosennya membaca artikel. Wah, dosen-dosen Fakultas Ekonomi Bisnis luar biasa nih. Tadi pagi Bapak coba buka jurnalnya ya. Luar biasa sudah terindeks di OAZ. Bapak Ibu dosennya juga sangat aktif menulis. Ini sangat luar biasa sebenarnya kadek menurut Bapak Dek. Dan kalian bisa membaca tulisan-tulisan beliau. Karena ada judul, ada penulis, ada pembuka, dan subjudul langsung penutup atau implisit. Oke, lanjut dulu ya karena waktu. Bagian pendahuluan karya tulis ilmiah, ini secara umum yang bisa Bapak uraikan pada kesempatan yang berbahagia di hari Ahad atau Minggu yang cerah ini. Sejuk sebenarnya, tidak hanya cerah tapi sejuk-sejuk. Di tempat Bapak di Banggris masih agak hujan ya. Jelas ada latar belakang, subbagiannya ya latar belakang, rumusan dan batasan, tujuan dan manfaat, hipotesis jika ada, dugaan sementara, opsional di sini, opsional. Ya, opsional. Bukan hipotesa. Di KBBI tidak ada hipotesa adik-adik yang berbahagia. Kemudian ada landasan teori dan kajian pustaka, ini tergantung opsional juga sebenarnya, dan metode. Metodenya kualitatif, kuantitatif, pengumpulan datanya studi pustaka, wawancara, survei, observasi, analisis, induktif, deduktif, dan deskriptif. Nanti ada mata kuliah khusus. Kalau kakak kelas semester akhir biasanya sudah dapat, tapi adik-adik belum biasanya yang masih maba ya. Baik. Bagian pembahasan. Nah, tadi secara umum hampir sama, tapi kalau di bagian pembahasan, ilmiah murni dan ilmiah populer ada berbeda. Dari judul aja kita bisa melihat kok. Perbandingan distribusi bahasa Indonesia di Kompas, Wikipedia, Twitter, dan Kaskus. Bagus ya. Perbandingan distribusi barang dan jasa untuk aktivitas ekonomi di desa Rawamakmur, di Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran misalnya kan. Tapi itu judul ilmiah murni. Kalau ilmiah populer ya GAN, GAN, agan-agan, juragan, Gandhi namanya orang kah? Gandhi disingkat Gan? Nah, itu suka-suka. Gitu ya. Baik. Kalau bagiannya jelas, yang satu pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, dan simpulan. Itu jelas. Jelas ya. Kalau di populer, beda ragam, beda kata. Kaskus, Twitter, Wikipedia, Kompas, bersatu karena Jeep. Gitu. Pembukanya, frekuensi penggunaan kata dalam sebuah tulisan. Tapi kalau ilmiah populer suka-suka bisa pakai peribahasa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini tidak boleh muncul di dalam ilmiah murni ya. Tidak boleh muncul. Nah, kalau di ilmiah populer boleh, di artikel boleh. Penutup, kata yang tersering atau paling sering dipakai di Kompas, Wikipedia, Twitter, dan Kaskus berbeda. Dia menyimpulkan. Tapi kalau di sini, meski berbeda, semua hasil patuh pada hukum Jeep. Apaan ya? Sekali lagi, ilmiah populer bebas. Oke, bagian penutup. Nah, ada beberapa versi, ada ringkasan, simpulan, dan saran, ada juga ringkasan, simpulan, dan rekomendasi. Tergantung selingkung atau pedoman yang ada ya. Catatannya, kalau ringkasan itu penegasan atau rangkuman dari pembahasan, kalau simpulan itu jawaban dari rumusan masalah. Harus beda ya. Simpulan itu jawaban dari rumusan masalah. Dan saran harapan. Serta penelitian relevan selanjutnya. Oke deh.
Karya ilmiah bagaimanapun bagusnya, jikalau tidak ada kutipan, nonsen, omong kosong. Ya. The solid and the sign. Situasi hari ini dan situasi yang diharapkan. Oleh karena itu kalian harus mengutip deh. Silahkan berkunjung ke website Bapak www.hanisubakti.com, www.hanisubakti.com. Di situ ada 12 buku yang sudah Bapak bagikan secara gratis, tinggalkan unduh PDF-nya. Mana tahu bisa dipakai atau bisa dikutip nantinya. Atau buku-buku Bapak Ibu dosen kalian, atau di Google Books dan di lain sebagainya. Contoh, kalau berdasarkan letak, kalau kalian mengutipnya di awal paragraf, berarti Subakti 2019 melaporkan. Gitu ya. Atau menurut Subakti 2019. Dan seterusnya. Kalau ngutip di awal paragraf, di kalimat pertamanya itu menggunakan ini. Tapi kalau di tengah-tengah sudah ada kata yang mendukung, di akhir-akhir juga ada kata pendukung, di tengah-tengah mengutip. Seperti yang dilaporkan Subakti 2019. Beda ya. Dan kalau di akhir, kutipannya harus titik Subakti 2019 titik, baru kalimat atau paragraf baru. Dia paling akhir begini. Bedanya apa, Pak? Subakti 2019 tahunnya dalam kurung. Kalau ini di tengah-tengah, Subakti 2019 sama sebenarnya seperti di awal, tapi dia diapit oleh kata dan kata sesudah serta sebelumnya. Namun jikalau di akhir, tanda titik di sini sudah deh, baru kalimat baru atau paragraf baru. Dan Subakti 2019-nya dalam kurung. Begitu. Pak, saya disarankan sama dosennya menggunakan halaman. Oh, silakan, monggo, aman itu. Ya. Oke. Nah, ini cara pengutipan lagi berdasarkan jenis. Ini mahasiswa terkadang selonong boy, tidak mau membaca pedoman atau selikung. Tidak boleh deh, dalam bahasa Indonesia pun sudah diatur. Kalau dia berjenis kutipan langsung, kurang dari 40 kata menggunakan kata tanda baca petik. Ingat ya, petik bukan petik tunggal. Pak, di mana Pak kami tahu petik sama petik tunggal? Di PUEBI yang sudah Bapak buatkan SID-nya tadi ada. Atau di buku Bapak yang 8 konsepsi landasan bahasa Indonesia di perguruan tinggi juga ada. 40 kata atau lebih di blok, di bold, dihitamkan. Biar menjadi penanda, oh ini loh kutipan. Yang berjenis kutipan langsung. Atau boleh penghilangan sebagian kata, yang penting tidak mengurangi substansinya. Nah ini biasa di Fakultas Ekonomi keren ini, Bapak Ibu dosen selalu mengoreksi nih ya. Baik. Kalau tidak langsung bagaimana Pak? Ya tidak langsung boleh meringkas, menyimpulkan, menggunakan sinonim, mengubah struktur kalimat, gaya, dan lain sebagainya dengan tidak menghilangkan substansi artinya. Biasanya ini kalau kakak tingkat ketika mau skripsi atau mau proposal dulu disuruh cek Turnitin, oh ini plagiatnya 80%, harus diturunkan sampai 20%. Berarti kutipannya harus diparafrasekan. Gitu ya, diparafrasekan, diubah dengan tidak menggunakan makna kata. Misalnya sinonim. Ini Bapak cerita sedikit. Fakultas Ekonomi sering membahas kata efektif dan efisien. Ini kan bisa plagiat karena sering banget muncul efektif dan efisien. Pak diganti apa Pak? Tepat guna boleh, daya guna boleh, atau sangkil dan mampus. Padanannya banget deh, sinonimnya banyak banget. Ya, silahkan dibaca-baca. Baik, dari penyampaian di awal, Bapak ucapkan terima kasih ya. Silakan kalian mengunjungi website Bapak www.hanisubakti.com. Banyak sekali yang gratis di sana. Kalian bisa melihat kesibukan Bapak baik dalam segi menulis artikel jurnal, menulis buku, di bidang penerbitan Bapak punya CP, kemudian macam-macam ada YouTube dan lain sebagainya. Baik. Masih ada waktu ya Mbak, Bapak mau mencoba kalian belajar sejenak tentang karya tulis ilmiah. 224 peserta luar biasa di pagi hari yang cerah ini. Kalian tidak berkunjung kemana-mana, namun mengikuti pembelajaran ini. Ya, tadi pagi Bapak sudah mengirimkan ini ya ke Mbak Panitia, tapi Bapak buka aja. Nah, ini adalah jurnal Zani ya. Iya betul ya.
Altizari bahasanya yang bagus nih anunya apa ya? Kaligrafinya. Nah, ini jurnal keren banget deh. Kenapa Bapak keren? Karena sudah terindeks DOAZ. Beberapa artikel Bapak juga sudah ada yang sempat submit di jurnal sampai Turki sana juga sudah keren seperti ini. Ada EBSCO, ada Sinta, sudah lengkap ya. Ini adalah buah karya kerja keras Bapak Ibu dosen kalian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN atau UINSI Samarinda. Ini bisa dibuka-buka di sini. Dibaca-baca Pak Hani, baca, masa kalian tidak kan gitu ya. Selain itu Pak Hani tadi juga sempat membuka salah satu artikelnya. Wah, ternyata artikelnya keren. Nah ini ya. Namun biasanya terjadi kesulitan. Karena apa? Karena bahasa asing. Karena bahasa asing. Pak, bagaimana Pak? Kami ini masih mahasiswa Pak. Artikel yang dari Bapak Ibu dosennya bahasa Inggris atau bahasa PBB. Gampang deh. Ini tinggal kalian copy semua per paragraf boleh, per lembar gini boleh. Kalau bagus bahasa Inggrisnya bisa terjemahkan sendiri. Kalau tidak bagus bisa juga kalian minta Google menerjemahkan. Apa sih maksudnya judul ini? Yang nulis UIN Maulana Malik Ibrahim loh. Oh, Bapak Ibu dosen di sana nulis tentang ini. Kalian kutip, kalian citasi. Pakai model selikung yang ada gitu ya. Ini cuman pembahasan saja. Luar biasa, yang nulis Bapak aku, yang nulis juga Bapak Ibu dosen keren-keren semua ini. Ini yang nulis malah dari UIN Raden Intan Lampung. Kan berarti kan keren ini artikel deh. Se-Indonesia Raya, tadi Malang, sekarang Lampung. Sama. Tidak semua bahasa Inggris ternyata, ada juga yang berbahasa Indonesia. Ini memudahkan kalian. Ini bahasa Indonesia punya ibu ini. Nah, ini kan bisa dikutip. Oh, beliau ini ternyata cerita tentang penelitian. Apa sih ini? Oh, penduduk muslim di dunia sekian. Oh, dia ngapain? Lihat di sini konsep dimensi dan elemennya. Kalian baca-baca, metode penelitiannya apa saja, dibaca-baca. Gitu ya. Jadi di artikel yang dikelola oleh Febi, tidak semua menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini kutipannya. Tapi untuk artikel, kutipannya tidak menggunakan MLA. Ini pakai APA ya. Ini APA. Oh, Bapak tahu dari mana ini APA? Ini Bapak zoom ya. Bedanya APA sama MLA ini saja. Abdullah F. Ini versi Mendeley sudah versi 7 ini. Abdullah F. Mungkin namanya Fatan Abdullah, disingkat dibalik Abdullah F. 2004. Manajemen Perbankan, Teknik dan Analisis Kinerja Keuangan Perbank, UMM Press. Muhammadiyah Malang seperti ini ya. Kita yang artikel aja nih, artikel nih, ini artikel. Alim M Sinta DI 2020, berarti ini pakai APA. Harus download Mendeley dulu. Mendeley-nya harus diupdate versi 7. Begitu kalian citasi langsung keluar di daftar pustaka. Ini mudah deh. Bahkan Bapak kalau ngutip itu dalam 1-2 jam saya bisa ngutip 5 artikel, 6 artikel dengan komposisi yang sesuai dengan tulisan yang Bapak tulis menggunakan Mendeley ya. Ini Mendeley APA. Tapi biasanya kalau tugas-tugas masih menggunakan APA sih sepemahaman Bapak atau MLA. Antara dua aja sebenarnya ya. Oke, selanjutnya sebelum kita ke praktik, silakan kalian ini nanti mungkin Mbaknya boleh dibagikan ya Dek ya. Tadi yang dibacakan Mbaknya nih kurikulum vitae Bapak. Saya alhamdulillah sampai hari ini menjadi direktur CP Bakti Semesta Publisher, konsentrasinya bergerak di bidang penerbitan. Dan silakan deh kalian lihat-lihat di website Bapak. Ini saya sudah memiliki 2 HKI ya. Hak kekayaan intelektual dari 12 buku ini baru 2 yang Bapak daftarkan. Itu semata-mata biar adik-adik mahasiswa itu kalau membaca referensi tidak usah bingung ya. Contohnya begini deh, ketika kalian misalnya mau Bapak sampaikan dulu sebentar ya Mbak, izin ya Mbak, saya biar adik-adik mahasiswa ini tidak bingung atau kesulitan mencari referensi, kalian tinggal ketik kok www.hanisubakti.com. Ini ketika kalian download atau kalian buka web Bapak ini, kalian akan mendapatkan banyak referensi yang kalian cari tentunya. Apa saja Pak? Ya, selain dari buku-buku ini tadi ya, buku-buku ini tadi bisa kalian download langsung. Sudah ada SID-nya, ini tinggal download PDF-nya atau diunduh, bahasa Indonesia diunduh ya. Populernya download, ini tinggal kalian download, simpan di dalam
laptop kalian atau hard disk atau flash disk. Ini Bapak Dek, ya, yang pernah Bapak ajar mungkin ingat-ingat ya ini Pak Hani. Ini organisasi Bapak, yayasan, saya punya yayasan Bakti Semesta Foundation, Bakti Semesta Publisher, dan Bakti Semesta Rescue, lembaga solidaritas untuk kemanusiaan. Alhamdulillah Bapak ketuanya. Di sini sertifikat kompetensi yang Bapak miliki tadi. Ini baru satu yang Bapak miliki dari 4 sertifikat yang harus dimiliki oleh teman-teman yang bergerak di bidang kebahasaan. Tapi untuk di Kalimantan Timur, Bapak rasa ini baru 1-2 orang yang punya, ya. Ini saya memiliki lisensi tentang penulisan buku non-fiksi. Ini bisa kalian lihat-lihat. Buku-buku Pak Hani di sini ini bisa membantu adik-adik semua. Ya, bisa membantu adik-adik semua. Kalian mau baca buku apa deh? Sudah Bapak sediakan secara gratis, buku gratis karya Hani Subakti, siap serap setiap hari. Cukup doakan Bapak sehat walafiat dan keluarga sehat walafiat ya deh ya. Pak, saya mau baca Pak, tinggal diklik. Setelah diklik, tinggal kalian download atau kalian unduh gratis, tidak usah izin ya, tidak usah izin. Ini filenya lengkap, file buku lengkap. Ini buku terbaru Bapak untuk adik-adik mahasiswa semester baru. Ada inovasi pembelajaran, inovasi pendidikan, teori manajemen pendidikan, ya. Tidak usah malu. Ini skripsi, konsep dan strategi semuanya gratis adik-adik ya. Silakan kalian baca, kalian analisis. Oh, ini tuh maksud Pak Hani. Ini gratis semua. Ini buku 156 halaman inovasi pembelajaran. Alhamdulillah kalian bisa download juga secara gratis ya. Di website Bapak, kunjungi aja website Bapak, Dek. Di sini ada YouTube Bapak. Jangan lupa dukung terus ya, Dek ya. Sudah hampir 5.000 mahasiswa yang mengikutinya. Kalau nonton YouTube-nya di website tidak ada iklannya. Ya, tidak ada iklannya, tapi kalau nontonnya di YouTube biasa ada iklannya. Karena Bapak sudah berpartner ternyata dengan YouTube. Ya. 20 kesalahan penulisan kata. Bisa kalian lihat secara langsung. Oh, ternyata begitu ya bahasa Indonesia itu ya. Oh, harus ya gitu. Ini menunjang karya tulisannya kalian. Nah, suatu saat kita podcast bareng boleh deh ini di kamar kerja Bapak. Ya. Gitu ya. Silakan ditonton nanti ya, di subscribe aja boleh. Pokoknya demi mahasiswa deh. Yang penting kalian mau belajar karena Bapak percaya saya cuma punya 3 nanti ketika saya sudah tidak ada di muka bumi. Alhamdulillah anak Bapak sudah yang bermanfaat yang mungkin seperti ini saya bagikan gratis, tidak usah bayar dan sedekah jariah atau amal jariah. Saja sebagai umat muslim. Ya. Ini Bakti Semesta Publisher, silakan kalau kalian mau berniat mencetak atau membuat buku sendiri. Ini kontribusi Bapak. Ada artikel, ada jurnal, ada materi, semua sudah Bapak masukkan di web, boleh diklik, dikepoin. Ada sertifikat Bapak mengisi materi di Widyagama, di Unmul di sini. Ya. Silakan dilihat-lihat, ini akan banyak membantu kalian dan per berapa hari website Bapak sudah dikunjungi sebanyak 347 orang, entah mahasiswa atau siapa. Karena ini Bapak baru buat 3 hari yang lalu ini tentang audit visitornya. Baik, itu sebagai referensi buku-buku yang bisa kalian unduh atau download untuk menunjang aktivitas kita. Oke, kita praktik sekarang. Mbak ingatkan Bapak ya kalau ada waktu atau ada pertanyaan, tapi biasanya tadi pertanyaan di akhir ya katanya ya. Baik deh. Kalian Bapak yakin di tempat tinggalnya, di asrama, di rumah, di kos, dan lain sebagainya sudah menyimak ini dengan baik. Di sini ada template deh ya. Template jurnal Diglosia. Ini jurnal kebahasaan, ini sudah terakreditasi DOAZ dan Sinta seperti yang tadi jurnal Febi. Nah, sekali lagi Bapak mau pastikan semua jurnal itu punya gaya bahasa masing-masing. Begitu pula Bapak Ibu dosen. Ketika menyuruh kalian membuat makalah, beliau punya gaya masing-masing. Ibu dekan, Bapak wakil dekan, punya sistematika. Bapak Ibu dosen yang lainnya, oh buat makalah seperti ini. Oleh karena itu, hemat Bapak, kalau buat makalah, tanyakan dulu sama beliau-beliau, Bu, sistematikanya seperti apa? Begitu pula jurnal. Ini Bapak sekilas saja ya, karena waktu jualah. Ketika judul dalam bahasa Indonesia ditulis di sini maksimal 15 kata dan ditulis kapital, cetak tebal, ditulis dengan font Times New Roman.
kalian jangan sekali-kali berbeda template. Jadi saran Bapak, kalau ada template-nya langsung kalian begini tulis. Misalnya analisis, bukan analisa ya, analisis. Masih ada yang baru bergabung ya. Analisis pertumbuhan ekonomi di ada yang masuk jadinya agak analisis pertumbuhan ekonomi masyarakat desa apa misalnya desa ABC dalam segi analisis pertumbuhan ekonomi masyarakat desa ABC dalam segi pertumbuhan pendapatan pendapatan per kapita aja deh, per kapita misalnya ya. Per kapita. Analisis pertumbuhan ekonomi masyarakat desa ABC dalam pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2021. Nah, misalnya ini hanya contoh misalnya ya. Dihitung deh. Berapa kata ini? Oh, ini 13 kata. Di mana ngeliatnya Pak? Nih ngeliatnya nih. 13 kata. Karena tadi maksimal 15 kata. Berarti boleh nih Pak? Boleh. Pak itu manual boleh nggak Pak? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 sama tahunnya. Boleh. Hitung manual bisa, di blok langsung muncul di ujung sini. Ya, 700 berapa tadi? 13 kata. Nih, 13 kata. 13 dari 710 kata. Semuanya masih 700 kalau semuanya. Bapak Dek, seorang reviewer, saya 3 jurnal yang saya reviewer. Biasanya saya akan mempermasalahkan sedikit aja di judul biasanya. Oh, judulnya kan disuruhnya 15 kok 20, Bu. Tolong dikoreksi. Biasanya gitu ya. Nanti biasanya Bapak langsung kalau mereview ya, saya ini pengalaman Bapak saja, Bapak Ibu dosen kalian juga banyak yang reviewer biasanya ya. Biasanya kalau saya mereviewer, saya sederhana sekali deh, sederhana sekali. Bapak nggak pernah aneh-aneh. Oh, judulnya nih kayaknya deh Bu, gitu ya. Ini kayaknya judulnya kurang pas deh Bu, gitu. Komentar gitu ya misalnya, komentar saya komentari. Judul lebih dari ketentuan. Artinya apa ini? Ketika judul lebih dari ketentuan, banyak yang masuk jadi Bapak terloading deh. Ketentuan, berarti judulnya bukan 15, tapi 20. Ini komentar Bapak. Oh, komentar lagi sini Komentar lagi Oh, misalnya gitu ya. Ini kalau Bapak sih, biasanya gitu cara Bapak menilai hasil. Kalau waktu Bapak ngajar, ketika kalian nulis mengirimkan file-file itu, Bapak koreksi itu. Oh, ini kok begini ya gitu ya. Kemudian judul dalam bahasa Inggris tulis miring dan 12, berarti harus 12. Nama penulis pertama, misalnya namanya di sini udah ada yang masuk lagi. Misalnya namanya Muhammad. Mohon maaf ya kalau ada yang masuk pasti terloading deh. Namanya Muhammad. Nah, kan salah deh. Namanya misalnya Muhammad. Muhammad 1 di sini. Penulis ke-1 berarti beliau ya. Ahmad kemudian. Ahmad. Kalau ada 3 berarti di sini misalnya Bilal misalnya ya, Bilal ya. Allah, ada yang masuk deh. Terima kasih ya yang baru bergabung, mohon disimak ya deh ya. Kelihatannya karena hujan banyak teman-teman yang
terkeluar ya, Bilal bin Rabah. Nah, ditulis nih, berarti Muhammad Ahmad Bilal ini adalah penulis dari artikel ini, analisis pertumbuhan ekonomi masyarakat desa ABC dalam pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2021. Gitu ya. Emailnya apa emailnya? Silahkan. Misalnya emailnya salah satu aja ya. Salah satu misalnya muhammad@gmail.com. Oh, berarti setiap penulis artikel harus punya email, punya. Wajib. Kalau makalah kan nggak perlu, makalah cuma name aja, nomor induk mahasiswa aja, ya. Tapi kalau artikel pasti. Abstrak, baca deh pedomannya ini, dibaca dulu. Nggak boleh ngasal, Pak? Nggak boleh. Jikalau teman-teman di sini pengelola artikel jurnal itu menyuruh kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, buat dua-duanya. Tapi kan zaman sudah canggih ya, kalian bisa pakai Google, kemudian dirapikan secara manual. Beliau di sini di jurnal Diglosia ini menyuruh menulis abstraknya 11 term sinorman, 11 spasi tunggal. Kata kuncinya maksimal 7 kata. Ya berarti hanya 7 di sini. Tidak boleh lebih. Lebih apa konsekuensinya, Pak? Ini revisi. Gitu ya. Pak, saya pernah ikut, Pak, lomba esai. Syarat nulis esai, syarat ikut lombanya harus menulis, saya pernah ikut lomba debat, Pak. Saat itu sebagai peserta harus menulis esai dulu. Bagaimana esai yang baik, Pak? Ya sesuai pedoman. Bagaimana artikel yang baik, Pak? Ya sesuai pedoman. Nggak ada cara lain. Dan bahasanya harus benar. Bapak, Dek, pernah menerima artikel dari Bapak Ibu dosen, mohon maaf, Bapak Ibu dosen, masih menuliskan kata mempengaruhi. Benar apa salah, Mbak moderator? Kata mempengaruhi, Mbak. Ayo, Mbak. Mempengaruhi benar apa salah, Mbak? Mempengaruhi ya, Pak. Apa, Dek? Kata mempengaruhi ya. Ya, kata mempengaruhi itu benar apa salah? Salah. Salah. Oke, salah ya, luar biasa ya. Memang benar salah, deh. Kita buktikan, Pak. Kita buktikan. Bapak ini ngomong aja, kita buktikan. Karena ini pelatihan, Bapak buktikan langsung, ya. Sering deh Bapak menemukan kata mempengaruhi. Ceknya di mana, Pak? Ceknya di KBBI. Ya, ceknya di KBBI. Kalau kalian ketik mempengaruhi, ada yang masuk di sini. Mempengaruhi ini sekilas benar, tuh. Mempengaruhi tidak punya arti. Karena tidak ada hasil di sini. Tapi kalau kalian ketik mempengaruhi karena katanya luluh atau lebur, ya. Bapak jelasin dong, Pak. Ada penjelasannya di channel YouTube Bapak. Subscribe, guys. Oke, ada Bapak jelaskan peluluhan kata di situ, deh. Yang nonton sudah 5.000 kalau tidak salah. Yang betul mempengaruhi. Karena kalau mempengaruhi baru punya arti, berpengaruh atau mengenakan. Sekadar, yang betul sekadar. Tolak ukur, yang betul tolok ukur. Masa iya sih, Pak? Kita cek. Tolak ukur. Kita cek tolak ukur. Ada nggak tolak ukur? Entry tidak ditemukan. Bahkan tidak pernah muncul kata tolak ukur selama ini. Namun, kita sering dengar kata tolak ukur. Yang betul apa, Pak? Tolok ukur. Tuh, baru ada. Beruntung teman-teman yang tahu sudah ya. Jadi tidak ada tolak ukur, yang ada tolok ukur. Sesuatu yang dipakai sebagai dasar mengukur, bertolok, berpatokan, gitu ya, Dek ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi praktiknya itu gimana, Pak? Baiknya, Pak. Kalau menurut Bapak, adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada, ketika menulis harus hati-hati. Ikuti ini pedomannya. Jangan suka-suka kita. Nggak boleh suka-suka kita ya, Dek ya. Kalau suka-suka kita akan di-reject, akan di-remove, akan dihapus bahkan. Akan dihapus. Pak, pendahuluan, Pak. Bagian ini harus ditulis dengan font ukuran 12 spasi tunggal. Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena yang akan diteliti dengan dokumen sumber acuan terkini 10 tahun. Artinya apa?
Kalau adik-adik mahasiswa merujuk atau mengutip buku-buku seperti ini, minimal buku itu terbitan berapa? Kalau hari ini 2021 berarti minimal 2011. Minimal. Pak, boleh nggak Pak saya mengutip buku tahun 1997-96? Boleh. Kalau Bapak boleh. Asalkan buku itu buku inti atau buku babon atau buku utama. Boleh. Atau buku yang berbahasa asing. Boleh. Tapi kalau masih ada yang kira-kira yang mendekati, cobalah kutip yang terbaru. Oleh karena itu kalian bisa kok, sekali lagi Bapak sampaikan, berkunjunglah ke website Bapak. Buku Bapak ini alhamdulillah semuanya baru deh. Paling muda 2019, paling muda 2021 Agustus kemarin. Paling tua 2019. Nah, ini buku baru nih. Asas Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewirausahaan, cocok ini anak Pekon, anak Febi baca ini cocok ini. Pendidikan Kewirausahaan, ya baru Bapak masukkan di website 2 malam terakhir. Ini Bapak berikan giveaway-nya download sendiri deh, ya. Silakan, ini gratis, cukup doakan Bapak, kalian tidak usah izin lagi. Oh buku perencanaan, oh kumpulan puisi Pak Hani yang keliling Indonesia di dalam puisi ini ada, gitu ya. Silakan. Referensinya harus baru, adik-adik, nggak boleh referensi lama. Baik, pendahuluan kalian baca nih 12. Oh, spasinya 12. Ya berarti 12. Tidak boleh lebih. Oh, setelah pendahuluan metode ya, Pak? Lah, terserah. Ada yang pendahuluan kajian pustaka karena kajian pustakanya dipisah, ada juga yang pendahuluan langsung metode karena kajian pustaka jadi satu di sini. Tahu dari mana, Pak? Nih. Semua sumber yang dirujuk dikutip harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Berarti di sini. Nah, metodenya apa? Kuanti, kuali, RND, ID, dan lain sebagainya ya. Oh, cuma 10% dari semuanya metode itu. Metode memang nggak usah banyak-banyak. Jangan metode semua yang dijelaskan. Pembahasannya harus 65% deh. Penomorannya lihat ini harus 1, 2, 3 versi Arab ya. Kemudian huruf kecilnya ABC harus diikutin. Kalau ini tidak diikutin, saya yakin reviewernya akan mereject atau akan merevisi. Kalau baik direvisi deh. Bapak menyelesaikan artikel di Sinta 2, saya kirim di salah satu universitas yang ada di Sumatera. Saya takut kan karena bahasa Inggris Bapak juga tidak terampil banget ya, masih pasif. Saya menerjemahkan sekadarnya. Saya takut di reject karena ini Sinta 2 sudah mau Scopus. Ternyata tidak di reject. Cuman disuruh perbaiki. Saya perbaiki sampai 3 kali baru di ACC. Tapi nggak apa-apa, dinikmati aja. Gitu ya. Oke, baik. Kalian sudah tinggal, nah ini ada tabelnya atau tabelnya. Kalau tabelnya disuruh nulisnya begini, ya begini deh. Jangan lain atau jangan beda. Gambarnya begini, berwarna ya buat berwarna. Pak, gambarnya boleh scan, Pak. Boleh pindahan, boleh, berarti tidak masalah. Yang penting ada gambar dan jelas. Jelas. Penutup. Oh, penutup spasi 12. Gitu ya. Times New Roman. Pak, kalau jurnal kami, Pak, gimana Pak yang di PB, Pak? Ya mungkin hampir sama. Cuma bisa jadi bukan Times New Roman, bisa pakai areal, bisa pakai yang ada di sinilah, bisa pakai Tahoma, bisa pakai Georgia, Cambria, Calibri dan sebagainya. Daftar pustaka. Nah, sekali lagi deh, kalian kan mahasiswa, insan terpelajar yang mendapat keberuntungan untuk berkuliah. Oleh karena itu, cobalah ketika membuat daftar pustaka itu mengutipnya dengan benar. Menggunakan Zotero. Biar apa? Biar tulisannya Bapak Ibu dosen kalian yang kalian kutip itu bisa tersitasi. Ketika tersitasi, beliau akan bangga. Oh, mahasiswaku bagus ya. Bagaimana Pak caranya Pak? Oke, sekalian Bapak ajarkan. Dari web Bapak lengkap kok deh. Kalau kalian mau lihat tulisan Bapak, seberapa banyak, kalian bisa lihat Google Scholar Bapak. Ini Google Scholar. Tinggal diklik. Alhamdulillah sudah 50 orang yang mensitasi. Memang belum banyak. Bapak belum apa-apa memang deh. Tapi sudah 50 orang yang mensitasi. Tahu dari mana Pak? Nih kelihatan nih deh. Siapa-siapa yang mensitasi nih. Nih. Tahu dari mana Pak? Coba Pak. Saya kasih contoh buku Bapak terbaru ya. Inovasi pembelajaran ini buku terbaru Bapak. Baru 2021 bulan Agustus. Yang mensitasi sudah 1 orang. Siapa sih yang mensitasi ini?
Nih, yang mensitasi adalah Aminah, Harapan, dan Wahidi. Beliau menuliskan judul di sini di jurnal IICT organisasi. Oh kan senang akhirnya Bapak Ibu dosen. Ih, jurnal saya disitasi, terima kasih ya gitu ya. Bapak sudah 50 yang mensitasi. Buku Bapak 8 konsepsi landasan bahasa Indonesia sudah 16 yang mensitasi. H indeks saya sudah 4. Ini nggak bisa bohong, Dek. Ini hanya Bapak Ibu dosen yang rajin menulis lah yang bisa di sini gitu ya. Oke, ini hanya sekadar pemberitahuan saja. Kemudian Pak, di sini ada kata-kata wajib. Kenapa sih Pak harus ditekankan wajib? Nggak boleh sunnah kah Pak? Atau apapun gitu namanya? Tidak deh. Kalau dibilang wajib, berarti kalian harus menggunakan APA. Waduh, apa lagi APA ini Pak? Apa pula APA ini Pak? Ya silakan kalian kalau mau baca-baca, Bapak yakin kakak tingkat sudah banyak tahu sih APA ini apa dan MLA itu apa. Tapi kan bisa buka Mendeley. Silahkan kalian baca Mendeley ini apa, download bisa, Mendeley web bisa, Windows bisa, kalau pakai MacBook juga bisa, pakai ya silahkan dibaca-baca Mendeley. Di sini banyak deh ya keterangannya nih Mendeley. Kita buka di sini akan dijelaskan. Oh, Mendeley ini mensitasi deh. Ini aplikasinya seperti inilah kurang lebih lah. Bapak kalau menjelaskan ini kurang lebih cukup panjang ya waktunya karena harus download dulu, install dulu. Banyak sekali ya. Tapi mahasiswa sering baca kok. Mahasiswa itu suka baca, apalagi baca status temannya. Oke, baik. Jadi harus pakai Mendeley, teman-teman. Mendeley biar tersitasi. Nah, kemudian nanti di sini kalian bisa editor jurnal diglosia berhak menolak. Ini loh deh yang paling berat deh. Editor jurnal diglosia berhak menolak artikel yang tidak sesuai dengan template dan melebihi batas toleransi plagiasi. Apa sih plagiasi itu, Pak? Kadang Bapak kalau menyuruh mahasiswa membuat makalah itu agak-agak aneh sudah sekarang karena banyak plagiasinya. Kalian copy paste, kalian ambil sembarangan. Tapi kalau di sini enggak sih. Apa sih plagiasi itu, Pak? Kalian bisa melihat sendiri sebenarnya ya tanpa Bapak jelaskan. Sebenarnya kalian tahu plagiasi itu apa? Belum coba ya, guys. Cek plagiasi. Cek plagiasi. Cek plagiasi Bapak belum diaktifkan deh. Padahal Bapak punya. Nah, ini ada yang free nih. Nah, plagiarism. Ya. Kalau bayar berapa sih nih Pak? Ya paling 10-20 ribu. Ada yang gratis bahkan. Nah, banyak aplikasi ya. Ada yang gratis, ada yang harus registrasi dulu. Ya sama seperti kalian ubah-ubah ke PDF itu kan banyak sekarang aplikasi yang membantu itu ya. Kalau di bawah 60%, plagiasinya akan wow banget. Ya, wow banget. Kok 60%? Di bawah 20%. Berarti tulisan kalian top. Tapi kalau di atas 20% coba diparafrasekan. Bagaimana Pak cara memparafrasekan? Banyak cara parafrase. Sekali lagi, kita sebenarnya terbantu deh dengan aplikasi-aplikasi pihak asing ya, pihak asing seperti plagiarism checker dan lain sebagainya ini sangat membantu. Tapi sekali lagi, Bapak, mohon maaf. Oh ya Mbak, gimana? Ya waktunya sudah habis ya Pak. Oh siap, sebentar lagi ya Mbak. Iya Pak. Makasih Mbak, sudah diingatkan. Bapak kalau sudah cerita asik deh. Nah, terakhir di dalam ini Bapak mau memastikan ketika kalian menuliskan artikel, makalah yang minta dikoreksi, coba tuliskan nama, email, dan telepon. Agar Bapak Ibu dosen atau yang dikirimi makalah kalian bisa menganalisis tulisan kalian, bisa segera memperbaiki. Ya, sekali lagi Bahasa Indonesia di sini membantu memperbaiki tulisan kalian yang masih tipe-tipe itu dan membuat tulisan kalian mudah dibaca dengan ketentuan-ketentuan atau selikung atau pedoman yang ada tentunya. Baik, mungkin itu saja dari Bapak Hani deh yang bisa Bapak Hani sampaikan dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita bisa bahas lebih panjang lagi, bisa melalui Japri Bapak dan lain sebagainya. Ada nomor teleponnya, ada web Bapak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bapak di pagi hari ini.
Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kembalikan ke Mbak moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya pada kali ini. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mau minta nih dari peserta untuk mencoba mungkin dari peserta ada yang ingin mencoba yang sudah dijelaskan sama Bapaknya tadi udah cukup jelas kali ya, dan udah cukup perinci. Mungkin dari peserta atau panitia ada yang coba, silakan. Bagaimana, Mbak? Untuk mencoba Bapak, untuk mencoba untuk membuat pendahuluannya saja, atau mungkin untuk membuat abstraknya saja, seperti itu. Mbak bisa agak nyaring suaranya, Mbak, karena tempat Bapak hujannya cukup deras, Mbak. Ayo, Mbak, silakan, Mbak. Iya, Bapak, mungkin dari peserta ada yang coba membuat urutannya nih, bagaimana sih urutan di makalah seperti itu, Bapak? Coba sebentar, Bapak pakai headset dulu ya, Mbak ya. Sebentar ya, Dek. Apakah sudah terdengar suara saya, Bapak? Saya sudah terdengar. Maaf, suara Bapak tidak terdengar. Oke, tidak ada suaranya ya. Sebentar ya, Dek ya. Baik, di rumah Bapak hujannya cukup deras sekali, Dek. Mungkin kita ke kolom chat dulu deh ya. Gitu ya, Mbak ya? Oke. Mohon maaf sekali, Dek, karena ini hujannya cukup deras, jadi Bapak tidak mendengar dengan jelas. Ya, ini kendala daring ya, sekali lagi mohon maaf. Coba Bapak menjawab berdasarkan pertanyaan di kolom chat dulu ya, Mbak moderator. Nanti silakan dibantu, Mbak, kalau ada yang kurang atau terlewat. Di sini ada Mbak Lia Aziza ya, S3. Izin bertanya, apakah karya tulis ilmiah berbeda dengan karya tulis ilmiah populer? Oh, betul. Berbeda, Dek, berbeda. Berbeda ya. Karena perbedaannya terjadi di bahasanya. Ya. Kalau karyanya sama-sama karya tulis ilmiah, perbedaannya di bahasanya. Tadi ada di PowerPoint. Karena menurut saya antara karya ilmiah dan karya ilmiah populer terdapat dalam metode ilmiah yang sama digunakan, yaitu sistematis, menyajikan data, netral, dan objektif. Oh tidak, kalau karya tulis populer biasanya tidak objektif, deh, dia subjektif. Subjektif itu yang pemahaman Bapak sejauh ini sih. Ya, coba nanti dianalisis, berbeda sedikit aja, memang nggak terlalu banyak. Allah, Mbak tadi mengingatkan waktu ya, Dek ya, mohon maaf Bapak. Oke, di sini ada kolom chat, saya nggak sempat. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sasmita, semester 3 ingin bertanya, bagaimana cara kita menghindari atau meminimalisir? Oke deh, bukan meminimalisir, tapi meminimalisasi. Oke ya, yang betul meminimalisasi. Plagiarisme, apalagi ketika kita menggunakan Turnitin, yang bahkan penulisan bab pun ikut terdeteksi plagiat. Dan apakah ada rekomendasi website aplikasi plagiarism checker dari Bapak? Oke. Bab plagiat ya, jangankan bab ya inilah, kita hidup di 7,8 miliar penduduk bumi deh. Sekali lagi, kita hidup di 7,8 miliar penduduk bumi berdasarkan data tahun 2020. Artinya apa? Yang nulis bab itu sudah berjuta-juta manusia. Gitu ya. Manusia Indonesia sudah banyak sekali kan. Kalau Bapak, saya pengelola jurnal ya, saya ada 3 jurnal. Jurnal Sinta 2, 1 pengabdian masyarakat, Bapak reviewernya. Saya memaklumi kalau cuma bab yang kena deteksi. Yang saya tidak maklumi itu ketika bab 4 terdeteksi 60% lebih. Berarti itu ada unsur plagiatnya.
Karena bab 4 pasti berbeda. Maksudnya sini pembahasan ya. Pembahasan pasti berbeda. Nggak mungkin pembahasan sama. Tempat, latar, setting itu sudah pasti beda. Penokohan, kalaupun ada orang-orangnya pasti beda. Sudut pandangnya pun pasti berbeda. Jadi tidak mungkin kalau untuk bab itu sama. Gitu ya guys. Ya guys. Ya Mbak ya. Pak, cek Turnitin plagiat yang bagus apa Pak? Yang bagus yang berbayar deh. Yang bagus yang berbayar. Berapa Pak? Mahal. Bapak aja nggak punya gitu. Tapi kalau yang gratis, saya biasanya memanfaatkan yang ada di online sistem, atau saya minta bantuan plagiarisme dari checker yang dipunya oleh si jurnal. Karena deh satu paket cek Turnitin plagiarisme checker yang benar-benar bagus itu sampai ratusan juta. Seperti yang dipunya UI, UGM itu ratusan juta. Tapi kan itu instansi yang beli. Kalau perorangan ngapain deh? Mungkin kita cukup bayar yang 20.000, yang 50.000, yang 100.000 gitu aja ya. Jangan dipaksakan untuk beli deh, mahal sekali soalnya kalau yang asli ya. Bagus, plagiarism checker sudah bagus kok. Tapi tergantung pedoman yang lain ya. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus semester 3 ingin bertanya bagaimana sih Pak cara membuat footnote pada makalah yang benar? Jika boleh bisakah dipraktikkan? Oke, footnote atau catatan kaki. Siap, ayo. Ini tugas kalian ya? Ini tugas kalian ya, luar biasa ini pasti nih. Kita tes ya, footnote ya. Oke. Sebenarnya kalau kalian terampil, banyak sih yang mudah menguraikan footnote itu, Dek. Bagaimana baiknya menulis footnote, bagaimana hematnya menulis footnote yang bagus, gitu ya. Bagaimana cara membuatnya, dan lain sebagainya. Itu kan begitu, footnote itu ya. Oke. Jikalau daftar pustaka, dia versi APA, itu jelas ya. Nama, tahun, judul, tempat, penerbit. Ini jelas. Berarti kalau nama Bapak berarti dibalik Subakti, H, titik. Tahunnya misalnya 2021, titik. Kemudian judulnya misalnya inovasi pembelajaran, titik. Tempatnya Bapak tulis buku ini di Medan ya, Dek ya. Oh, kenapa nih? Di Medan saya tulis bersama-sama teman-teman di Yayasan Kita Menulis. Yayasan Kita Menulis. Ini jelas. Ini tidak bisa diperdebatkan. Jikalau dia daftar pustaka versi APA, American Psychological Association. Kalau catatan kaki atau catatan perut, itu bagaimana Pak? Nah, saya mau tanya dulu. Teman-teman di sini ada yang mau bersuara coba, silahkan yang pernah punya pengalaman deh. Saya buka WA sebentar. Ada yang punya pengalaman? Silahkan bersuara dulu. Adek? Mbak Mas? Karena saya yakin kalian di kampus sering ini dapat mengutip gitu kan? Nah, bagaimana nih cara buat catatan kakinya, Pak? Ayo, silakan. Ada yang punya pengalaman? Ayo, Dek. Kita sharing aja, siapa tahu ada pemahaman yang memang kalian mau tuliskan. Kalau tidak ada, Bapak deh, kalau malu-malu deh. Misalnya Bapak ya, kalau dia bentuk catatan kaki, berarti dia versinya harus bagaimana, Dek? Kalau nama Bapak itu kan Hani Subakti, Bapak ambil satu buku Bapak deh. Oh, yang ini aja deh. Karena saya nggak hafal halamannya soalnya. Saking seringnya nulis. Ya. Berarti misalnya Hani Subakti, ini kalau versi bahasa Indonesia ya. Hani Subakti. Nama dibalik nggak, Pak? Enggak. Enggak, Dek.
Baru judulnya berarti inovasi pembelajaran, ya kan? Pembelajaran. Kemudian saya terbitkan tadi kan di Medan nih. Berarti saya tulis di Medan sini ya. Medan. Nama penerbitnya kan Yayasan Kita Menulis. Yayasan Kita Menulis, ya kan? Kemudian tahunnya 2021. 2021. Oh, sorry. Oh, ada yang masuk. 2021, ya kan? Gini. Oh, kalian mengutip di halaman berapa? Buku Bapak kan halamannya 100 lebih ya. Kalian, Pak, saya mengambil tulisan Bapak di halaman 28. Gitu, misalnya ya. Halaman 28 cerita apa sih ini? Oh iya, tentang ini. Tentang inovasi pembelajaran. Nah, adik-adik yang berbahagia dimanapun kalian berada, apa sih Pak bedanya daftar pustaka dan footnote atau catatan kaki? Catatan kaki ini biasanya per lembar, per HPS itu, per ketikan itu di bawahnya itu, di kertasnya sini. Kalau Bapak dulu, waktu masih berkuliah ya, biasanya catatan kaki itu di sini. Diletakkannya. Paling bawah kertas HPS, sebelum paling bawah gitu ya. Nanti dikasih semacam, apa tuh namanya, kayak gini, garis gini. Ah, di sini. Di sini. Hani Subakti. Ada yang masuk. Baik. Gini ya. Hani Subakti DST. Pak, apa sih Pak guna footnote ini Pak? Pasti kan bertanya gunanya sebenarnya kan. Kenapa nggak daftar pustaka aja Pak? Ribet loh Pak catatan kaki ini Pak. Ya memang ribet deh. Tapi jujur Bapak katakan di forum ini, di pelatihan ini, kalau ada catatan kaki itu lebih meyakinkan Bapak atau reviewer atau pembaca, oh si Mas ini benar-benar sih. Benar-benar dia ngutip. Buktinya apa? Sampai halamannya pun ada. Bedanya apa di daftar pustaka? Ada tidak halamannya? Tidak ada, hanya tahun. Iya kan? Iya kan? Hanya tahun. Tapi kalau di catatan kaki lengkap. Hani Subaktinya nggak dibalik bahkan. Oh kalau Subakti ini siapa ya hanya nih ya? Oh begitu. Oh ini Pak Hani nih. Nah, tapi kalau versi APA kan hanya hilang deh. Bukan di sini bukan Hani tapi H gitu aja. Nah, kalau di catatan kaki semuanya benar. Nama tidak dibalik, koma inovasi pembelajaran langsung kurung. Medan, Yayasan Kita Menulis, tahunnya ada, halamannya berapa? Pak, saya ngutipnya banyak, Pak. Halaman 28 sampai halaman 90. Ngutip apa ini? Misalnya ya. Boleh dituliskan aja. Dituliskan aja. Tapi enggak, biasanya tidak wajar. Biasanya hanya segini yang dikutip. Begitu ya Mas Ganteng. Silakan Mas. Kalau mau ditanya boleh. Mas, Mbak, langsung nyalakan aja. Bapak rasa nggak apa-apa. Ya Mbak ya. Ini ya Dek ya, kalau footnote ya Dek ya. Pak, apakah footnote ini berlaku di seluruh dunia? Ya, tapi memang sudah agak jarang sekarang. Karena kepraktisan sekarang Dek. Assalamualaikum. Begitu ya Mas. Mas siapa tadi? Oh itu, luar biasa tuh. Lihat panitianya itu. Ayo, semangat teman-teman. Assalamualaikum Pak. Oke Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana semester 3. Bagaimana cara menulis catatan kaki yang referensi bukunya dari Al-Quran dan kitab? Dan apakah harus ditulis di daftar pustaka juga? Bagaimana cara menulisnya Pak? Mohon jawabannya Pak. Al-Quran ya? Pernah kan Dek? Pernah terjadi kan? Hadis kali Dek, masa Al-Quran nak? Mbak siapa ini? Mulyana, boleh diaktifkan coba Dek? Mbak atau Mas? Pada Mulyana, langsung aja diaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Ayo silakan Mulyana. Tes, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak nyaring ya Dek ya? Iya Bapak, ini ada kan yang biasanya bikin makalah itu kita mencantumkan Al-Quran surah Al-Quran ayat keberapa gitu referensinya. Itu gimana ya Pak? Atau ya?
Kalau hadis kan ada perawinya ya, ada riwayatnya. Kakak kelas pernah punya pengalaman, coba deh kakak kelas. Mbak moderator, bagaimana deh kalau Al-Quran? Coba deh, coba saya ambil salah satu contoh dulu ya. Silakan Mbak moderator, mungkin kalau mau ingin disampaikan boleh deh. Kalau Al-Quran penulisnya kan Allah yang Maha Esa ya. Ini yang Bapak takut salah kalau berbicara kalau Al-Quran ini. Tapi kalau dia hadis atau ada perawinya, imam siapa, misalnya menurut Syekh siapa, begitu itu bisa kita tuliskan di catatan kaki, jelas kan? Menurut Syekh Habib Asyghaf dalam kitab Ulumuddin misalnya gitu kan, atau apa gitu ya, ditulis di Kairo, yayasannya siapa gitu ya di sana ya, nama penerbitnya gitu ya, tahun berapa, tahun 1221 Hijriah, halaman berapa gitu, itu boleh deh, karena jelas. Tapi kalau Al-Quran, masa kita penulis penerbitnya? Tapi coba kita cari dulu. Sambil kita analisis ya, sejauh ini kalau menurut Bapak, tulis apa adanya sih deh catatan kakinya deh. Coba kita masuk ke jurnalnya punyanya UIN Cirebon ya. UIN Cirebon. UIN IAIN Syekh Gunung Nurjati Cirebon sampai UIN Cirebon. Ini di sini ada yang aktif banget di sini. Fakultas Pasca Sarjana. Coba kita ambil di ini aja, ekonomi aja, Fakultas Ekonomi. Sejauh ini yang Bapak pernah tahu ya, Dek ya, pernah tahu atau pernah lihat kalau di catatan kaki atau footnote, jikalau dia mengambil kitab suci atau kitab-kitab terdahulu, kalau kitab-kitab terdahulu itu ditulis sama teman-teman penulis yang memang ada riwayatnya, ada dicatat di dalam penerbitan, itu gampang, bisa dituliskan secara lengkap ya. Tapi jikalau kita, nggak muncul ya, artikel yang, sebentar, saya masuk di UI aja, Google Scholar, Sinta. Bapak sambil dipersiapkan pertanyaan lainnya deh ya, Bapak mau carikan dulu di sini. Universitas Malikul Saleh. Ahmad tadi. Malikul Saleh. Ini universitas termasuk bagus di Aceh. Ini orang Aceh ya, biasanya orang Aceh rajin dia. Kita lihat jurnalnya deh ya. Ini cara Bapak kalau cari jurnal. Teknik sipil, akuarium, jurnal manajemen dan bisnis. Ini kita buka. Aduh, masih Sinta 5 ternyata. Ada nggak dia pakai kutipan? Website. Karena di artikel yang punya Bapak Ibu dosen kita sekarang, dia nggak pakai artikel Febi, jurnal Febi tadi, dia sudah tidak pakai footnote. Mungkin kalau skripsi masih ya, Duh, lambat loading Bapak, hujan. Tadi nggak keluar di sini, biasanya ada di IAIN nih. Ini gokil juga IAIN ini, banyak teman-teman Bapak dari sini deh. Nggak muncul ya? Belum muncul. Oh, ini sudah. Oke, kita coba download satu ya. Kita ambil satu artikel yang bisa kita baca misalnya hari ini deh. Ini paling baru nih. PMABIS, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis. Nah kan sekarang yang namanya ekonomi dan bisnis itu di mana-mana ada deh. Jadi sangat gampang. Waduh, sudah bahasa Inggris, guys. Judulnya biasanya. Udah loading ini, sinyalnya nggak bagus. Sudah belum? 3:26:9 belum ya? Mohon maaf ya masnya, mbaknya ya. Karena hujan deras di Samarinda, di Banggris, ini jaringan Bapak agak melemah. Atau kita buka di Febi aja deh, di artikel yang tadi deh. Nah ini, di sini misalnya ya.
Ini Mbak ya, Mbak Maulana ya. Ya alhamdulillahnya Mbak, sekarang Mbak kalau untuk artikel sudah nggak ada lagi sih Mbak footnote-nya Mbak. Nih, nggak kosong kan? Seharusnya di sini kalau ada footnote, seharusnya. Seharusnya. Oh iya, Bapak ingat di FEBI di Fakultas IAIN ada satu jurnal yang pakai itu. Footnote kita buka di situ aja. Benar. Saya tutupi dulu sebagian. Masih ada waktu kan Mbak? Saya coba analisis dulu ya. Saya rasa penasarannya tinggi ketika Al-Quran bagaimana cara footnote-nya ya. Ini sudah bisa kalian ambil sendiri ya. Kalian lihat sendiri. Al-Tirazi. Nah ini Al-Tirazi nih. Ini tadi artikel kita, artikel FEBI. Kita bisa buka gini aja. Artikel IAIN Samarinda. Yang Sinta 2 itu dynamic kalau nggak salah. Ini dynamic. Dinamik ini keren ini artikelnya nih. Kita buka. Ada nggak masih pola itu? Tapi kalau di skripsi mungkin masih pakai footnote ya, Dek. Nah, saran Bapak sih footnote yang seperti Bapak sampaikan tadi, tulis apa adanya aja, Dek. Tulis apa adanya. Kita buka PDF-nya. Ini keren banget ini. Dinamika ilmu ini, Bapak. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan, ada artikel akan Bapak ambil kesempatan menulis di artikel ini. Nah, dinamika ilmu. Nigeria deh, nulis deh. Scientific education among Muslim in Northern Nigeria. Wih, gokil men, sampai Nigeria. Ya, sama deh. Tidak ada footnote. Tidak ada footnote, ya. Satu lagi, kita masih penasaran ini, Pak. Oke, CGA, artikel satunya lagi apa tadi? Saya sudah keliling nih artikel di IAIN ini. Samil, Altiras sekalian, dinamika, TWT ini pendidikan, lentera, tarbiyah, jurnal online. Lah, saji, apa ya namanya ya? Dinamika, tarbiyah, Altiras, Samil, pendidikan agama Islam, e-jurnal. Coba kita buka e-jurnal. Oh, di sini. Dinamika, fenomena, Altirates. Ini untuk khusus kalian ya, banking ya. Aduh, update lagi Adobe-nya. Mazhab, gokil jurnalnya deh. Syamil, Borneo, Bijis. Oh ini, nah. Saji. Kita buka saji ya. Saji. Bapak pernah lihat soalnya di artikel ini dulu pernah ada yang pakai footnote deh. Mungkin yang tahun lama. Tahun ini kita buka. Nah ini gokilnya sekarang deh. Zaman Bapak kuliah nggak ada begini. Nggak ada, serius. Dulu ya kalau mau baca ya baca sendiri. Ya tulis-tulis sendiri. Ini saji. Ada nggak dia footnote-nya? Ini Mbak. Pas banget pertanyaan Mbak. Nih. Mbak Mulyana masih ada ya? Nah, ini pakai footnote maksudnya. Tapi ini yang tahun 2019 waktu itu, ya. Ini. Pak, kenapa sih Pak banyak betul nih footnote-nya, Pak? Nih. Nih, banyak betul footnote-nya, Pak. Ya, karena footnote ini bergantung dari apa yang kalian kutip di sini. Nih contohnya nih ya. Hari kian hari bergeser, ada 3 di sini. Bisa terlihat kan, Nak? Bisa ya, Nak ya? Mbak ya? Ya, ini ada 6. 6 di sini ada tulisan 6 nih. 6 kecil nih. Berarti kalau di situ ada angka 6, di sini harus ada 6. Nih. Teknologi informasi terapan nih, M Galih. Oh, sorry. Dia menjorok ke dalam ya. Namanya tadi M Galih Gunagama dan Nur Fitria Latifa. Jelas dia tidak dibalik namanya. Seperti APA, ya kan? Kemudian judulnya Automatic Architecture, otomatisasi penuh dalam arsitektur masa depan, gini kan? Nah, ada footnote-nya. Di lembar kedua, Pak, di lembar berikutnya ada footnote-nya. Tapi di sini belum ada kutipan iklan. Nah, ini deh, ini yang Bapak tadi pertanyakan. Coba. Masih bisa lolos kata 2 ini. Apa yang salah di sini, ada yang tahu? Mbak Mas?
Ada yang tahu apa yang salah di sini? Di yang Bapak blok ini, Dek? Mempengaruhi sama apa? Efektivitas. Efektivitas harusnya pakai V. Ya. Memengaruhi efektivitas pakai V. Tapi tembus deh, ini lolos di jurnal manajemen. Siapa yang salah di sini? Reviewernya kalau Bapak. Enggak just kidding ya. Enggak ada yang salah, mungkin belum tahu aja deh, belum tahu aja. Harusnya enggak boleh itu. Harusnya. Oke, dari kutipan Al-Qur'an sampai hari ini kita belum ketemu sih, Dek, Mbak Mulyana. Mbak Mulyana kelihatannya penasaran dia. Kalau Quran gimana Pak ngutipnya Pak? Bapak pernah baca sih, Dek, ditulis Arabnya, Dek. Surahnya ditulis. Cuman kan harus ilmiah ya. Suharsimi Arikunto. Ini ibu-ibu ya, bukan bapak ya. No, semuanya pakai footnote. Ini melelahkan sekali memang. Oleh karena itu, seingat Bapak, artikel ini di terbitan terbarunya yang 2021 kita lihat ya, yang 2021. Tadi yang 2019. Yang 2019 karena Bapak kenal sama beliau ini, beliau baik banget orangnya. Di 2019 begitu pakai footnote. Di 2021 kita lihat ada nggak footnote-nya kira-kira? Loading. Masih ada. Masih ada ternyata. Salah Bapak. Masih ada Mbak. Ini yang tadi ya? Ini yang tadi apa baru ya? Oh yang baru ini. Yang baru. Masih ada ya. Ya tapi sama sih formatnya, nama, judul. Kalau jurnal, kalau dia dari jurnal begini ya, kalau dari jurnal ya, ini dari jurnal harus lengkap. Al-Bidiyah, Jurnal Pendidikan Dasar Islam nomor 10 dan seterusnya. Tapi kalau dia bukan dari jurnal, dia dari apa itu? Oh, benar. Bapaknya mengatakan ini yang format lama. Yang terbitan paling baru, ini kan terbit bulan berapa ini? Bulan 6 ya, yang terbitan terbaru sudah nggak pakai, baru Bapak ingat. Ada pedoman barunya sudah nggak pakai itu. Langsung ke Mendeley Daftar Pustaka. Ini yang edisi yang tahun kemarin. Yang penulis yang sebelumnya. Permisi Bapak, maaf. Ya Mbak, silakan Mbak. Iya, waktu untuk sesi tanya jawab 1 menit lagi ya Pak. Aduh cepat sekali. Iya. Iya Mbak, terima kasih Mbak sudah diingatkan. Begitu ya Mbak Mulyana ya Dek ya. Bapak sarankan kalau cari sumber rujukan atau buku referensi harus lengkap Mbak. Jadi enak menulis di footnote-nya. Gitu. Karena kalau tidak lengkap akan membuat Mbak kebingungan sendiri. Kalau Bapak sih saran kalau ngutip Al-Qur'an tulis apa adanya. Jangan dihilangkan. Walaupun itu cuman harokatnya misalnya gitu ya. Nanti salah soalnya. Satu ini ada pertanyaan menarik ini. Apa tadi? Sudah ini ya? Ini belum ya? Mohon maaf sebelumnya Bapak. Tadi kan Bapak bilang ada perbedaan antara karya tulis ilmiah dan karya populer, yaitu pada bahasanya. Bisa minta tolong diperjelas bagi contoh perbedaan dan poin-poin perbedaannya, agar kami lebih mudah memahaminya. Baik, nanti Bapak tampilkan PPT-nya. Sebentar ya. Mbak Lia penasaran kayaknya. Mbak Nur Aziza ini apa pertanyaannya nih? Nggak bisa terlihat deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aisyah, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Wah, sudah mau nulis-nulis ini ya. Begini Pak, bagaimana cara menganalisis artikel yang sudah ada dan memberikan sudut pandang untuk pada topik yang akan ditulis yang akan dibuat beserta keyword-nya. Dan juga mengenai body note, footnote, apa bedanya secara spesifik dalam pemakaian di artikel jurnal yang kita buat. Terima kasih. Oke. Baik. Ternyata kalian antusias ya, ini yang Bapak suka. Kalau ada sesi tanya jawab, yang bingung itu dikeluarkan deh. Jangan dipendam, paham ngisi materi juga nggak paham kami. Yang begini ya. Baik. Kita ke materi berarti sebentar ya, baru Bapak. Sebentar ya Mbak ya. Bapak coba share screen lagi. Oke.
Mana PPT Bapak tadi? Ada Mbak yang penasaran tentang karya populer tadi. Kayaknya beliau rajin nulis mungkin ini. Ah, ini deh. Mbaknya tadi, Mbak Lia. Dari sini ya? Oh, enggak, dari sini aja. Nah, Mbak Lia, coba dilihat Mbak. Ada ilmiah murni, karya tulis ilmiah murni, ada karya tulis ilmiah populer. Ya. Kalau kita perhatikan, kalau Mbak suka main Kaskus ataupun baca-baca blog, itu akan kelihatan. Kalau ilmiah murni mungkin dari sistematikanya sama. Dari bagian sama, ada judul, ada bagian, ada pembuka, ada penutup. Untuk isi atau bahasanya yang berbeda. Gitu ya? Loh, apa bedanya Pak? Kalau ilmiah murni nih, judulnya sudah berbeda kan? Ini pakai tanda kutip, gan. Nggak boleh di ilmiah murni, nggak boleh ada tanda kutip. Di judul, dalam penulisan judul sebuah karya tulis ilmiah, makalah, proposal, laporan, bahkan skripsi tidak boleh ada tanda baca seperti ini, gan-gan gini ini, kutip singkatan gini ya. Bagiannya, kalau ini ada pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, dan simpulan, di sini langsung deh, langsung cerita. Gitu loh bedanya. Kalau pembukanya di sini menggunakan bahasa-bahasa yang lugas, objektif. Kalau di sini ya pakai peribahasa nih. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini nggak bisa dalam karya tulis ilmiah murni. Penutupnya pakai bahasa baku, tersering, paling sering. Kalau di sini meski berbeda, semua hasil patuh pada hukum zip. Gitu loh deh ya, berbeda ya. Jadi dari segi bahasa. Oke, kalau secara komposisi memang hampir sama. Tapi kalau isinya itu berbeda. Ya. Berarti kalau karya ilmiah ada begininya, yang murni. Ada kutipan-kutipannya, ada letaknya, ada kejelasannya, cara jenisnya segala ada. Tapi kalau populer tidak ada. Oke, silakan nanti nonton. Pak, footnote tadi apa bedanya Pak? Lah kenapa Pak keluar ya? Kalian pasti agak bingung memang ya. Memang waktu kita cepat ini. Coba lebih panjang bisa Bapak tambah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu dasarnya dulu. Nah, ini. Tenang, kalau mau bertanya boleh. Ini, coba adik-adik pahami dulu, adik-adik mahasiswa pahami dulu, APA, CMS, dan MLA. Kalian pahami dulu. Kalau catatan perut, itu kalau dia di dalam tulisannya. Gitu ya. Kalau kalian pakai MLA berarti Subakti 99 tanpa ada tanda baca. Kalau yang ini Subakti 2019 halaman. CMS pakai halaman. Kalau yang ini Subakti 2019 halaman 99. Sama ya Pak? Sama. Yang ini yang berbeda. Tapi kalau daftar pustakanya Subakti Hani 2019. Subakti Hani 2019. Apa beda dua ini Pak? Ini pakai kurung, ini tidak. Ini juga tidak pakai kurung, tapi tahunnya di paling belakang. Nah, sejauh ini di UINSI, di IAIN Samarinda, pakainya MLA. Tapi seiring berkembangnya zaman, artikel-artikel yang kita buka tadi sudah tidak ada yang pakai MLA, tapi pakai PA. Menggunakan Mendeley. Gitu loh deh ya, menggunakan Mendeley. Nah, terus kembali ke pertanyaan Mbaknya. Kembali ke pertanyaan Mbaknya tadi yang di sini. Apa bedanya kalau gitu Pak? Ya tadi, kalau catatan kaki, daftar pustakanya APA berarti nama Subakti Hani 2021, Inovasi Pembelajaran Medan Yayasan Kita Menulis. Kalau catatan kaki, Hani Subakti, Inovasi Pembelajaran Medan Yayasan Kita Menulis halamannya. Tapi kalau dia mengutip berarti cukup Subakti, 2020. Begini. Itu full body tadi pertanyaannya Mbak tadi. Gitu. Nah, sekali lagi Bapak mohon izin, mohon maaf ini kalau ada perbedaan. Bisa jadi kampus kalian punya gaya tersendiri. Solusinya apa Pak? Solusinya tanya sama pengampunya, dosennya. Yang betul apa Pak? Kalau dari bahasa seperti ini deh. Dari karya tulis umum ilmiah seperti ini. Yang tadi seperti ditanyakan Mbak Maulana. Ya seperti ini. Kalau buat catatan kaki yang lengkap. Namanya, judulnya, di mana kurungnya ini harus jelas. Halamannya berapa.
Pak, berarti ini boleh dong, Pak. Subakti yang begini, Pak. Saya ambil contoh, Pak. Subakti. Oh, ada yang masuk ya. Subakti 2019.228. Kalau gitu boleh nggak gini, Pak? Kalau kalian tanya Bapak, boleh. Lebih lengkap bahkan. Jelas. Di footnote ada halaman 28, di sini ada halaman 28. Jadi Dek, sekali 3 uang, Bapak balik sekarang ya. Kalau dia daftar pustaka, catatan kaki, baru dia daftar pustaka. Sebentar, Bapak rapikan dulu biar kalian paham ini. Saya kalau kalian tidak paham, bahaya. Malah rugi kan, ikut capek-capek kan. Subakti 2019-28. Ini di dalam mana? Ini namanya di paragrafnya. Di paragrafnya. Ya kan? Kemudian ini di halaman bawah. Di halaman paling bawah. Ada yang masuk. Di halaman paling bawah. Dari paragraf ini. Ya kan? Gitu kan ya? Sepakat ya? Tahu kan sudah footnote di mana? Nah, sementara ini di halaman paling akhir. Dalam kurung di dalam daftar. Oh, ada yang masuk. Di dalam kurung daftar. Banyak yang baru masuk ya, Dek. Bapak terhenti ketiknya. Oh, banyak sekali. Daftar pustaka. Nah, sampai di sini bisa ya, Dek ya? Sampai sini bisa, Nak ya? Bedakannya, Nak ya? Saya senang ini sama teman-teman di sini, atraktif sekali. Lebih baik kalian tidak tahu, tanya sekarang daripada bertanya-tanya apa sih ini, bagaimana sih. Nah, ini kan sudah benar ya. Paragraf menurut Subakti 2019 halaman 28. Di footnote-nya Hani Subakti, inovasi pembelajaran yang di garis bawah tadi, yang di sini tadi yang Bapak sampaikan di sini tadi. Mana tadi? Udah kita ketik tadi. Ini tadi. Dia di halaman bawah sini. Di sini dia. Di sini kan ada cerita nih, ada cerita. Nah, kemudian di daftar pustaka atau referensinya baru tulis begini, karena dia versi APA. APA. Gitu ya, Pak ya. Jadi dalam paragraf kalian mengutip tulisannya Subakti, di footnote-nya kalian ceritakan bahwasannya ada tulisan tentang Subakti, Hani Subakti, di daftar pustakanya versi APA-nya kalian tuliskan lagi. Versi APA. Bedanya apa? Di sini hanya Subakti, di sini Hani Subakti, di sini Subakti mantap jiwa, lengkap sudah ini. Ayo, mungkin seperti itu ya adik-adik Mbak yang bertanya tadi. Ini bedanya. Baik, ada lagi pesan chatnya Mbak. Saya coba. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penonton. Sama-sama Mbak, Mas ya, makasih juga. Bagaimana Mbak moderator? Ya, terima kasih kepada Bapak ya. Siap. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menanya. Oh iya nih, untuk beberapa penanya terbaik nanti akan dipilih sama panitia yang kemudian nanti akan diberikan imani. Waduh, luar biasa panitia. Ya, mungkin sebelum mengakhiri kita akan dokumentasi dulu ya Pak. Oh, siap, boleh Mbak, boleh. Ya, untuk slide pertama kepada peserta diharapkan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya, untuk slide pertama silahkan 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide ketiga
1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide keempat. 1, 2, 3. Teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Hani yang sudah meluangkan waktunya nih untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk ilmunya, untuk kewawasannya, dan semoga bermanfaat dan berkah ya bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin sebelum akhiri, saya membacakan sedikit kesimpulan. Jadi KTI itu merujuk pada 4, yaitu peristilahan, tata bahasa, KBBI, PUEBI, kemudian di UINSI sendiri, yaitu terlebih di FEBI. Untuk pedoman perbandingan gaya pengutipan, itu menggunakan Modern Language Association. Dan yang lebih penting lagi, karena banyak teman-teman yang kebingungan, untuk daftar pustaka itu nama penulisnya itu dibalik, dan kemudian tahun, dan kemudian baru judul buku dan dan penerbit, seperti itu. Kemudian untuk footnote itu nama penulis tidak dibalik, kemudian judul buku, kemudian penerbit, tahun, dan halaman. Seperti itu. Dan untuk ilmiah murni dan ilmiah populer, itu dari segi bahasa itu berbeda. Kemudian untuk ilmiah murni itu ada kutipannya. Dan perbedaannya itu terletak pada judul, bagian, dan pembuka dan penutup. Itu berbeda antara ilmiah murni dan ilmiah populer. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak, terima kasih semua ya. Ya, semoga bisa bertemu di lain waktu ya Bapak. Amin, siap-siap. Kabari aja Mbak, kabari aja. Siapa tahu ada yang mau dibahas tentang kebahasaan. Insya Allah Pak Hani bantu. Jangan lupa ya dikunjungi web Bapak, subscribe juga. Karena gratis kok. Oke, jangan lupa dikunjungi Hani Subakti. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hani Subakti yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada moderator kita yang telah membimbing acara pelatihan karya tulis ilmiah kita pada pagi hari ini. Kemudian kita memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diinformasikan kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang telah di-share oleh panitia di kolom chat Zoom ya. Baik, kemudian saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat banyak perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Saya mewakili pihak panitia pun mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pada pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak ya, Mbak MC-nya. Sama-sama Bapak, terima kasih kembali. Sehat-sehat semua ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Salam untuk orang tua di rumah. Pokoknya cepat selesai kuliahnya, cepat lanjut pasca. Kalau perlu jadi dosen lagi di UINSI. Keren kampusnya. Amin. Kabarin aja Bapak kalau ada yang mau di-sharingkan lagi ada ya. Oke Pak. Jangan lupa subscribe terima kasih, semua. Pak. Oh iya. Jangan lupa di-subscribe guys ya. Pak Hani undur diri dulu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak. Keluar ya, Dek.